Sebut saja namaku Faris, berumur 25 tahun, dan sekarang, aku sudah bekerja di salah satu instansi pemerintahan. Kejadian yang akan aku ceritakan kali ini, terjadi beberapa tahun yang lalu, yang mengakibatkan, aku sangat tertarik dengan wanita yang gemuk, tetapi, syaratnya, asetnya harus unggul. Waktu itu, aku seorang mahasiswa, salah satu universitas swasta di Solo, yang tinggal di Boyolali. Karena dekat, aku tidak kos, tapi tinggal dengan orang tua. Aku mempunyai tetangga, namanya Pak Bari, usianya 44 tahun. Aku biasa memanggilnya Kang Bari, seorang sopir truk, yang mengangkut susu, dari Boyolali ke Jakarta. Kang Bari mempunyai istri yang bernama Mbak Lasmi, berusia 40 tahun. Ia adalah seorang ibu rumah tangga yang baik. Mbak Lasmi terlihat cantik olehku. Dengan kulit cerah, agak gemukan, seperti ibu-ibu pada umumnya. Sebagai tetangga dekat, aku sering main ke rumah Mbak Lasmi, ketika Kang Bari ada. Aku sangat hormat kepada beliau, karena aku sudah dianggap saudara sendiri. Dan aku waktu itu, tidak sedikit pun berani menghayal, melakukan perjalanan yang jauh, yang sedemikian rupa itu, dengan Mbak Lasmi, meskipun pemandangan panorama alam perbukitan itu sangat menakjubkan. Dan kuakui, aku gemar sekali berkreasi sendiri, maklum, di seusia itu, dan aku berprinsip, lebih baik berkreasi sendiri, daripada lebih dari itu. Suatu malam, karena memang belum mengantuk, aku jalan-jalan mencari teman ngobrol. Setelah muter-muter, tidak ada yang nongol. Aku berpikir, ke rumah Kang Bari saja, karena beliau tidak bekerja. Mungkin dapat teman ngobrol, untung-untung dapat makan dan minum gratis. Pada waktu sampai di samping rumah Kang Bari, aku melihat kaca nako yang belum tertutup. Aku mendekati, untuk melihat, apakah kaca nako itu lupa ditutup, ataupun, ada orang jahat yang membukanya. Dengan hati-hati ku dekati, tetapi ternyata, kain gorden tertutup rapi. Kupikir, mungkin mereka lupa menutup kaca nako, tetapi, langsung menutup kain gordennya saja. Mendadak aku mendengar suara aneh, seperti keluhan seseorang. Kupasang telinga baik-baik, ternyata, suara itu datang dari dalam kamar. Kudekati pelan-pelan, dan seketika, jantungku berdegup kencang. Ternyata, itu suara orang yang lagi dalam pengembaraan. Nampaknya, ini kamar tidur Kang Bari dan istrinya. Aku lebih mendekat lagi, suara itu terdengar lebih jelas lagi. Dan dengan sekejap, darahku langsung naik ke kepala. Gejolakan itu benar-benar telah muncul. Aku betul-betul iri, membayangkan Kang Bari memberun kebahagiaan pada istrinya. Suara khas itu menjadi semakin merdu, dan kemudian berhenti. Nampaknya, mereka sudah selesai melakukan perjalanan itu. Selesailah sudah semua, aku pelan-pelan meninggalkan tempat itu, dengan kepala berdenyut-denyut. Akhirnya, aku kembali ke rumah, ingin tidur, tetapi, ternyata sulit. Aku coba berkreasi sendiri, bayangan yang keluar, malah Mbak Lasmi. Malam itu, aku membayangkan, melakukan perjalanan panjang yang sedemikian rupa itu, bersama Mbak Lasmi. Sejak malam itu, aku jadi sering mengendap-endap, mengawasi pekerjaan suami istri itu, kalau Kang Bari pas ada di rumah. Walaupun kaca nako tidak terbuka lagi, namun, suaranya masih jelas terdengar, dari sela-sela kaca nako, yang tidak rapat. Aku jadi seperti detektif, yang mengamati kegiatan mereka di sore hari. Rasanya seperti candu, dengan suara-suara khas, dan khususnya, suara nyanyian Mbak Lasmi. Hari-hari selanjutnya berjalan seperti biasa. Apabila aku bertemu Mbak Lasmi,
juga biasa-biasa saja. Namun, tidak dapat dipungkiri, aku jadi jatuh cinta sama istri Kang Bari itu. Orangnya memang cantik, walaupun sudah keibuan, sesuai dengan tipeku. Aku menyadari bahwa hal itu tidak akan mungkin, karena Mbak Lasmi istri orang. Kalau aku berani merayu Mbak Lasmi, pasti jadi masalah besar di kampungku. Bisa-bisa, aku dipukuli, atau diusir dari kampungku. Tetapi, nasib orang tidak ada yang tahu. Ternyata, aku akhirnya dapat mewujudkan cita-citaku itu, yang sangat kuimpikan. Pada suatu hari, aku mendengar Kang Bari ditahan di Polresta Solo karena kecelakaan, yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Sehingga, Kang Bari harus bertanggung jawab, meskipun dia tidak bersalah. Mungkin, karena dia mengendarai kendaraan lebih besar. Sebagai tetangga dan masih bujangan, aku langsung diajak Mbak Lasmi untuk menengok suaminya di Polresta Solo. Dengan ikhlas, aku mengantar Mbak Lasmi dengan motornya, karena beliau sedang kesusahan. Dan yang penting, aku mencoba membangun hubungan yang lebih akrab dengannya. Hari itu, aku terharu melihat mereka saling menangis, meratapi nasib sial Kang Bari. Dalam perjalanan pulang, Mbak Lasmi tetap sesenggukan menangis. Aku hanya bisa diam saja. Mungkin, karena pikiran Mbak Lasmi sedang berantakan, ia duduk di motor seperti ketika dibonceng suaminya, dengan berpegangan erat, seperti rangkul. Jujur, hari itu, aku tidak terpengaruh, karena aku pun turut bersedih. 2 hari kemudian, aku sibuk kuliah, dengan tugas yang menumpuk. Begitu tugas selesai, setelah pulang kuliah, aku ingin tahu kabar Kang Bari, karena kebetulan, besok aku juga libur. Aku sambangi rumah Mbak Lasmi, ku ketuk pintu rumahnya. "Permisi, Mbak Lasmi," teriakku dari luar. "Iya, sebentar, siapa ya?" sahut Mbak Lasmi, dan kedengarannya, dari kamar mandi. "Saya Faris Mbak," teriakku. "Oh, iya, masuk aja dulu Riz," teriak Mbak Lasmi, karena aku memang sudah dianggap saudara sendiri. Aku masuk dan duduk di meja tamu, sambil membaca majalah yang ada di meja. Lagi asik membaca, Mbak Lasmi menegur. "Kebetulan Riz," ucapnya, yang membuat aku kaget. Dan lebih kagetnya lagi, saat melihat Mbak Lasmi yang berdiri di depan pintu, hanya dengan kain kecil, yang bahkan, tak mampu melindungi, karena ia baru saja bersih-bersih. Aku tertegun. "Ada apa Mbak?" jawabku gelagapan, tanpa berkedip. Mbak Lasmi hanya tersenyum, mungkin menyadari kekagetanku, dan pandanganku yang penuh makna. "Maaf ngagetin, Mbak, tapi rapi aja kali ya," katanya, sambil masuk ke dalam ruangannya. Tak lama, Mbak Lasmi keluar dari ruangannya. Ia kini mengenakan daster rumahan, khas ibu-ibu. Mbak Lasmi duduk di depanku sambil ngomong. "Maaf Riz, tadi bikin kamu gelagapan, Mbak nggak sadar, kalau belum rapi, karena Mbak mau ajak kamu ke rumah manajer pabrik, bisa nggak, untuk ngurus Kang Bari, supaya cepat bebas," ujarnya. "Oke deh Mbak, untuk Mbak Lasmi yang cantik, apapun aku siap laksanakan," kataku, tanpa berpikir panjang. "Oh, sekarang, adikku mulai bisa ngerayu ya," katanya sambil ketawa. Singkat cerita, akhirnya, kami berangkat ke pabrik tempat Kang Bari memuat muatannya. Setelah ketemu dengan manajernya, hasilnya sangat memuaskan. Perusahaan akan mengurus penahanan Kang Bari, maksimal, seminggu sudah selesai. Sekitar jam 8 malam, aku bersama Mbak Lasmi langsung pulang. Hati Mbak Lasmi kelihatan senang banget. Dalam perjalanan, kami ngobrol, dan Mbak Lasmi
minta mampir di tempat bebek goreng Wong Solo, untuk makan dulu katanya. Kami berhenti di warung bebek goreng, kita cari tempat yang lesehan. Kami mulai mengobrol, mengenai masalah Kang Bari. Katanya, seminggu lagi sudah boleh pulang. Aku mulai mencoba untuk berbicara lebih dekat lagi, dan semakin akrab. Ini kan kesempatan bagus sekali untuk mendekati Mbak Lasmi, pikirku. Mbak, maaf ya, ngomong-ngomong, Mbak Lasmi kan sudah lama menikah, kok belum diberi momongan ya, tanyaku hati-hati. Ya, itulah Riz, kami kan hanya menjalani, barangkali, Tuhan belum mengizinkan, jawab Mbak Lasmi. Tapi Mbak, itu, usahanya. Jalan teruskan, godaku. Oh, kalau itu sih, jelas pasti rajinlah usahanya, jawab Mbak Lasmi agak kikuk. Sebenarnya kan, aku tahu, mereka setiap minggunya, minimal, 2 kali melakukan perjalanan yang sedemikian rupa itu. Seketika, teringat kembali suara Mbak Lasmi yang menyanyi, aku semakin nekat saja. Tapi, kok belum berhasil juga ya Mbak, lanjutku. Ya, itulah, tapi kami tetap berusaha terus kok, jawab Mbak Lasmi. Setelah selesai, kami jadi berdiam-diaman, kami lalu pulang. Dalam perjalanan pulang, aku berpikir, ini sudah terlanjur basah masuk dalam kolam. Katanya, laki-laki harus berani, untuk menaklukkan yang diimpikannya. Jadi, sambil menahan nafas, ku coba menjangkau tangannya dengan tangan kiriku, sementara tangan kananku, memegang kemudi motor. Di luar dugaan, ia merespon balik, dengan menjangkau balik, membuat batinku bersorak. Aku tersenyum penuh kemenangan. Tidak ada kata-kata, batin kami, perasaan kami, telah bertaut, pikiranku terbang ke awan. Mendadak, ada sepeda motor menyalip motorku, membuatku kaget. Awas, hati-hati, Mbak Lasmi berteriak. Gimana sih, nyalip kok nekat amat, gerutuku. Makanya, kalau naik motor, jangan mikirin macam-macam, kata Mbak Lasmi. Kami tertawa, kami tidak membisu lagi, kami ngomong apa saja, dan kebekuan cair sudah. Besok kamu kuliah gak Riz? Tanya Mbak Lasmi. Gak Mbak, kalaupun ke kampus, hanya cuci mata, mau kemana emangnya Mbak, aku siap mengantar, jawabku penuh semangat. Nggak kemana-mana, cuma, Mbak perlu ucapin terima kasih ke kamu, karena urusan Mbak bisa ringan, ada kejutan untukmu, kata Mbak Lasmi. Nggak usah Mbak, aku tulus membantu Mbak, kita kan tetangga, jawabku. Aku percaya itu, tapi, aku pengen merayakan keberhasilan ini, sehingga Kang Bari segera bebas, sambung Mbak Lasmi. Ya udah Mbak, terus, kejutannya apa? Tanyaku kayak orang blow-on, yang namanya kejutan, yang gak dikasih tahu dong. Setelah ini, kamu pulang, nanti jam 9, kamu ke rumah lewat samping, jangan sampai ada yang lihat, seperti biasa kamu main ke rumah, pakai baju yang longgar, kalau perlu, pakai sarung, jawab Mbak Lasmi. Kok suruh pakai sarung? Apa saya disuruh jadi satpam di rumah Mbak? Jawabku ngaco. Nanti tak kasih ayam goreng spesial, kan kalau pakai sarung, bisa simpan di sarung, biar banyak, kata Mbak Lasmi terkekeh, semakin bikin penasaran. Oke deh Mbak, bikin tambah penasaran aja, ayamnya kayak apa? Jawabku. Ayam yang tidak akan kamu lupakan selamanya pokoknya, kata Mbak Lasmi. Tak terasa, kita sudah sampai di rumah. Aku antar Mbak Lasmi sampai pintu masuk, lalu aku pamit pulang. Tak tunggu lo jam 9, lewat pintu samping ya, kata Mbak Lasmi sebelum turun. Aku hanya mengangguk penuh tanda tanya, Mbak Lasmi hanya tersenyum penuh arti.
Sampai di rumah, aku malah bingung mau ngapain. Nanti mau dikasih apa sama Mbak Lasmi, aku hanya bisa tiduran di kamarku. Mending mandi saja, daripada harap-harap cemas. Setelah mandi, sesuai kata Mbak Lasmi, aku berpikir, akan kuturuti semua perintah Mbak Lasmi, apapun yang terjadi. Aku lewat jendela samping kamarku, karena rumahku dengan rumah Mbak Lasmi bersebelahan. Aku lihat kondisi sekitar, kelihatannya sepi. Aku berjalan ke rumah Mbak Lasmi dengan hati-hati. Sampai di depan rumah Mbak Lasmi, dengan ragu-ragu, aku lewat pintu samping. Pintu itu masih terbuka sedikit, aku dorong pelan-pelan. Tutup pintunya Riz, perintah Mbak Lasmi mengagetkanku. Iya Mbak, jawabku. Aku masuk ke ruang tengah, mengikuti Mbak Lasmi, tanpa berani melihatnya sedikitpun. Setelah sampai di ruang tengah, lampu dinyalakan. Aku duduk di kursi dekat TV, aku tidak berani ngomong apa-apa, suasana terasa kikuk. Kulihat Mbak Lasmi memakai daster, dengan dandanan agak mencolok. Ayo kita rayakan, keberhasilan tadi. Kamu harus mengikuti perintahku ya, kata Mbak Lasmi. Aku mengangguk agak ragu, Mbak Lasmi menyadari itu. Rileks aja Riz, tidak kusakiti kok, katanya mau ayam goreng spesial, aku mengangguk. Ya udah, kamu sekarang duduk dulu, nanti, hanya boleh bergerak atau berbicara, saat kutanya saja, sambung Mbak Lasmi. Oke, siap bos. Jawabku mantap. Nah, itu baru namanya lelaki sejati, kata Mbak Lasmi. Aku duduk, Mbak Lasmi mengambil tali, dan tanganku diikat di kursi, aku nurut saja. Oke, sekarang, terimalah semua pagelaran seniku, teriak Mbak Lasmi. Aku melihatnya, tanpa sanggup berkedip. Dari belakang, kulihat, tangan Mbak Lasmi mulai memindah semua yang dia bawa. Mbak Lasmi berjalan mundur mendekatiku, semakin dekat, dan hampir menabrakku. Aku kaget, dan langsung bilang, awas Mbak, ujarku. Takut ketabrak ya, apa Mbak dikira truk gandeng kali, kata Mbak Lasmi. Riz, Mbak mau kasih tahu, semua ini, kamulah orang yang kedua setelah Kang Bari. Kamu mau lihat, bisik Mbak Lasmi, dekat di telingaku, dengan suaranya parau. Aku mengangguk, iya Mbak, jawabku penuh harap. Mbak Lasmi mengangguk, aku sebenarnya pengin yang lain Riz, yang lebih unggul dari Kang Bari. Aku mau sesuatu itu, katanya. Iya Mbak, saya sudah sangat siap, sahutku, tanpa bisa dicegah lagi. Jangan Riz, belum saatnya, jawab Mbak Lasmi bijaksana, meskipun aku yakin, dia juga menginginkannya. Emang kenapa Mbak, aku tidak terima dengan penolakannya. Sudah menggodaku seperti ini, dia malah nggak mau untuk melakukan perjalanan itu. Maunya apa sih? Bukannya menjawab, Mbak Lasmi malah meraih yang aku bawa. Riz, kasihan ini, dari tadi disimpan terus, Mbak mau tengok boleh kan, pintanya, seraya mengambil yang kubawa. Aku hanya mengangguk, matanya yang bulat, tak berkedip menatapnya, terlihat sangat terpesona, dan mengagumi yang kubawa kemana-mana. Berarti, boleh dong menaruhnya di tempat yang semestinya, kataku memancing suasana. Jangan, kapan-kapan aja, enggak sekarang, biar aku jalanin aja, Mbak yakin, anak seusiamu, pasti sering berkreasi sendiri, bener kan, kata Mbak Lasmi, sambil mulai melakukan pekerjaannya. Aku hanya bisa mengangguk, dan menghayati pekerjaan impian ini. Aku tak bisa bergerak, karena aku terikat, tidak bisa memberi tanggapan sedikitpun. Seperti yang kamu bawa ini nih, yang bikin keterusan dalam pekerjaan, kata Mbak Lasmi, sambil terus bertugas.
aku jadi makin tak karuan. Terasa, ada sesuatu yang mau lewat dari arah sana. Mbak, aku mau sampai di tempat, teriakku tertahan. Setelah pekerjaan itu mereda, tenagaku pun seketika hilang. Beban yang aku tahan dari tadi, lenyaplah sudah. Tidak berapa lama, Mbak Lasmi berdiri, sambil tetap bekerja sendiri. Dia pun sampai juga menyusulku, dengan bekerja sendiri. Rupanya, begitu berkesan perasaan yang diterima oleh istri tetanggaku itu. Setelahnya, Mbak Lasmi duduk di kursi di depanku, sambil mengatur nafasnya. Beberapa menit kita berdiam diri, menghayati apa yang telah terlalui. Riz, terima kasih ya, Mbak bisa lega, meskipun, tanpa kita lakukan perjalanan itu secara langsung, kata Mbak Lasmi, dia tersenyum manis sekali. Sama-sama Mbak, ini tidak akan bisa kulupakan, ini pengalaman paling menarik seumur hidupku, sahutku. Maaf ya, kamu seperti kayak tahanan, tapi ini, supaya kita bisa mengontrol, kata Mbak Lasmi. Enggak masalah Mbak, yang penting, ayam goreng spesialnya benar-benar gurih, candaku. Ya udah, sekarang, kamu pulang, tapi, jangan sekali-kali menjangkauku, kalau tali yang terikat itu lepas, atau, tidak ada lagi ayam goreng spesial seperti ini lagi, kata Mbak Lasmi mengancam. Oke deh Mbak, kutunggu pelajaran selanjutnya dari Mbak, sahutku sambil mengangguk. Kemudian, tali yang membelenggu itu lepas, karena sudah janji, aku tetap dengan janjiku, lagian, aku juga sudah sangat lelah, meski saat itu, masih dalam suasana yang kurang benar. Malahan, dengan langkah gontai, aku segera berbenah. Mbak, aku pulang dulu ya, pamitku setelah rapi. Iya, hati-hati ya, jangan sampai ada yang ngelihat, pesan Mbak Lasmi di depan pintu. Oke Mbak, kalau perlu bantuan, bilang ke aku ya, aku ikhlas bantu Mbak, syukur-syukur, kalau dapat hadiah lagi, candaku. Mbak Lasmi mencubit hidungku, sana, aku muak lihat kamu, ucapnya, sambil mendorongku, dengan tersenyum. Dengan hati-hati, aku masuk ke rumah lewat jendela kamarku. Kulihat jam di dinding, sudah pukul 12 malam. Berarti, aku tadi hampir 3 jam, dengan perasaan bahagia, aku mengistirahatkan badan lelahku di kasur, aku pun terlelap, hingga pagi menyingsing.